Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan untuk kelasnya dulu siapkan. Siap, Kak. Sebelum kita mulai proses pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama membacakan doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana liburannya? Alhamdulillah seru, Pak. Seru. Liburan kemana ini? Di Nur Furqan. Liburan ke bulan ayah, Itu bukan liburan namanya. sekaligus jalan-jalan dengan mama. Oh, kalau ini siapa lagi namanya? Oh, Asmaul Husna. Liburan kemana Asmaul Husna? Oh, ke Jawa. Oh, nanti. Kalau ini siapa lagi namanya yang di belakang? Kasturi. Liburan kemana Kasturi? Oh, ke Bira. Ini yang paling jauh ya. Apa? Enak. Menurut saya. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Pak. Oke. Kemana ini Akbar? Untuk keterangan. Jadi apa? Saya apa begini? Kan ada. Kalau ini Andi Nur Islamiyah Taufik. Sakit. Bolos Pak dari tadi. Pulang Pak. Ada suratnya kan tuh? Oh, Jadi tadi mau disampaikan Pak. di alfa saja ya. Iya. Kasturi ada. Oke. Selanjutnya ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Bahasa Indonesia Pak. Iya, bahasa Indonesia. Kan saya guru bahasa Indonesia. Ya. Materinya saya maksud. Materi cerpen Pak. Cerpen. Kan pekan lalu kita sudah belajar mengenai cerpen. Oke, kalau begitu saya diingatkan materi cerpen. Ada yang bisa berikan pemahamannya apa yang sudah dipahami mengenai cerpen itu. Ya Pak. Nah, apa itu cerpen? Dan itu merupakan cerita pendek. Ini merupakan karya sastra yang berbentuk prosa fiksi Pak. Umumnya memuat 500 sampai 500 kata. Oke. Baik. Kita melangkah ke materi kita pada hari ini, yaitu teks berita. Sebelum kita masuk ke materi, apa itu berita? Nah, informasi. Apa itu? Informasi yang diberikan secara faktual Pak. Informasi faktual. Apa itu faktual? Berdasarkan kisah nyata. Berdasarkan kisah nyata. Oke, teks berita adalah jika kita rangkum informasi yang berisi teks secara faktual atau fakta kisah nyata. Oke. Aktual, oke. Baik. Saya catat namanya ya supaya ada nilai tambahannya nanti. Terima kasih Pak. Maaf saya pada. Oke. Jadi sekarang kita belajar mengenai Berita. berita. Oke. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, kita harus tahu tujuan kita belajar teks berita itu apa. Oke? Kita belajar teks berita itu yang pertama
agar kita mampu memahami apa itu teks berita. Yang kedua, agar kita mampu membuat sebuah teks berita. Dan yang ketiga, agar kita mampu membacakan teks berita di sebuah peristiwa yang terjadi. Oke? Oke. Selanjutnya, kita masuk ke materi pertama. Apa itu teks berita? Seperti yang telah dikatakan tadi, teks berita adalah teks yang berisi informasi suatu peristiwa atau kejadian secara faktual atau berdasarkan kenyataan. Oke. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, saya ingin tanya, apa tadi tujuan pembelajaran kita yang kedua? Buat teks berita, Pak. Yang pertama tadi memahami apa itu teks berita. Ya, Pak. Dari slide ini kita sudah paham apa itu teks berita. Paham. Oke, sudah paham. Selanjutnya kita melangkah ke membuat teks Berita. Ketika kita sudah paham apa itu teks berita, apakah kita mampu membuat teks berita itu? Belum. Oke. Kita harus tahu apa ciri-ciri berita, struktur berita. Oke? Ya, Pak. Oke. Selanjutnya kita melangkah ke slide yang kedua, yaitu ciri-ciri teks berita. Oke. Faktual dan objektif. Coba diluncurkan, baca dulu. Faktual dan objektif artinya peristiwa yang diberitakan mengandung kebenaran atau merupakan sesuatu yang benar terjadi. Oke. Sesuatu yang benar Terjadi, Pak. Oke. Selanjutnya Asmaul Husna. Aktual yaitu peristiwa yang diberitakan masih benar atau baru terjadi. Oke, baru terjadi. Coba Kasturi. Yang ketiga, kronologis, yakni penyajian alur peristiwa dilakukan secara berurutan. Oke, selanjutnya bahasanya mudah dipahami, yakni menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Oke. Selanjutnya, apa unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah teks berita? Simbah, Pak. Adik Simba, coba. Siapa yang bisa jelaskan apa itu adik Simba? Hai Pak, Nah, dari Simba itu Nah. unsurnya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. oke, adik Simba. Selanjutnya, struktur yang harus ada dalam teks berita, yaitu harus ada kepala berita. Apa itu kepala berita? Yaitu judul berita. Dan selanjutnya ada Keras berita. keras berita, yaitu Pembuka. pembuka yang berisi intisari berita. Selanjutnya ada tubuh, yaitu bagian isi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur Simba tadi. Selanjutnya kaki berita, yaitu bagian penutup yang berupa simpulan. Oke. Selanjutnya kita pindah ke tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu kita lanjut dari pembelajaran kita yang kedua, yaitu membuat teks berita. Oke. Membuat teks berita, karena kita sudah tahu cara membuat teks berita, kita sudah paham mengenai apa itu berita, ciri-ciri berita itu, unsur-unsur berita itu seperti apa. Selanjutnya kita membuat berita. Boleh dibuat sesuai dengan berita liburan, berita apapun itu. Namun pada kesempatan ini saya mau kita membuat berita sesuai dengan arahan kurikulum kita. Kita sekarang kurikulum apa? Ada yang tahu? Merdeka. Kurikulum Merdeka. Sesuai dengan konsep kurikulum Merdeka kita saat ini, ada yang dinamakan dengan konsep tanggap budaya, pendidikan yang tanggap budaya. Saya mau kita bisa membuat berita tentang tanggap budaya.
Oke, paham? Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, saya mau perlihatkan dulu sebuah contoh berita. Oke. Saya ingin memperlihatkan sebuah berita yang tanggap budaya agar kalian mudah nanti ketika ingin ketika membuat tugasnya. Oke. Kita mulai. Lihat dulu. Pemirsa, ribuan peserta hadiri parade kebudayaan yang diselenggarakan di Kecamatan Woto, Kabupaten Woto Timur, Sulawesi Selatan. Parade budaya ini menampilkan berbagai suku dan budaya yang ada di Kabupaten Woto Timur, khususnya di Kecamatan Woto. Beginilah suasana parade kebudayaan atau karnaval budaya yang berlangsung di Kecamatan Woto, Kabupaten Woto Timur, Sulawesi Selatan. Dari Lombok Timur, Sulawesi Selatan, Haswadi Hasmin Syarif, TV One mengabarkan. Oke. Dari video tadi kita kulik dulu apa unsur-unsur teks berita yang ada dari video tersebut. Apa yang terjadi? Parade kebudayaan. Jadi tujuannya kita mempelajari kebudayaan, yaitu agar kebudayaan kita tidak tersaingi oleh kebudayaan budaya asing. Nah, paham sampai sini? Oke. Selanjutnya siapa yang terdapat dalam parade lokal tadi? Masyarakat Luwu pintar. Selanjutnya, di mana kejadian itu terjadi? Oke. Selanjutnya, kapan kejadian itu? Siang hari. Oke, bisa. Di Lombok Timur. Beginilah Siang hari dalam suasana cerah ya. Oke. Selanjutnya, mengapa diadakan kegiatan itu? Dalam rangka melestarikan budaya, Pak. Betul. Jadi kebudayaan harus dilestarikan agar tidak terus oleh zaman, Pak. Selanjutnya, bagaimana kegiatan itu dilaksanakan? Langsung meriah, Pak. Oke, meriah. Kita juga dilaksanakan dengan parade. Dihadiri langsung oleh Bupati Luwu. Dihadiri oleh Bupati Luwu. Oke, jadi semua unsur-unsur yang harus ada dalam teks berita itu ada dalam berita tadi. Saya harap dalam penyusunan beritanya nanti dalam penugasannya semua unsur-unsur berita ada ya. Oke. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Masih ada pelajarannya nanti. Siapa, Pak? Oke. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri, saya harap kita baca doa dulu. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan membaca doa. Doa dimulai. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya keluar dulu ya. Ya, Pak. Silakan jangan keluar dari kelas. Tunggu gurunya selanjutnya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, jadi berdasarkan observasi saya tadi, suasana kelas skandal yang ada video pembelajaran itu sangat antusias ya. Lihat dari murid-muridnya yang aktif, dan di sini terdapat beberapa catatan
dengan baik. Namun ada catatan, sedikit catatan mengenai proses pembelajaran Anda. Jadi sebaiknya ketika guru bahasa Indonesia, Anda kan guru bahasa Indonesia ya, mengajar harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Walaupun Anda tadi mengajar dengan bahasa Inggris budaya, tapi sebagai guru bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Selebihnya saya rasa baik. Anda cukup kooperatif dengan peserta didik Anda. Jadi saya rasa hanya itu yang perlu diperbaiki mengenai tata bahasanya. Dan juga tadi ditampilkan ya mengenai PPT tentang teks berita. Dan itu bagus agar anak-anak juga tidak bosan. Tujuannya seperti itu. Dan insya Allah sarannya diaplikasikan insya Allah diperbaiki. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya pamit.